Ini adalah metode penyiksaan yang hanya digunakan oleh orang Jerman. Si pembelot dibelenggu pada kakinya. Ujung lain dari belenggu itu dipaku ke sebuah batu. Rekan-rekannya meninggalkannya hanya dengan beberapa butir peluru dan sedikit makanan. Mereka memerintahkannya untuk tetap di tempat dan menghentikan tentara Soviet. Begitu rekan-rekannya pergi, prajurit itu mengambil senapan penembak jitunya dan mulai memasukkan peluru. Namun saat ia membidik, rekan-rekannya sudah menghilang ke dalam hutan. Kini prioritas utamanya adalah melepaskan belenggu itu. Dalam kepanikan, ia mengangkat senapan dan menembakkannya ke rantai. Dor! Suara tembakan keras menggema. Rasa sakit yang tajam membuatnya menjerit. Rantai itu terlalu tebal. Ia tak bisa memutuskannya. Ia harus menemukan cara lain. Ia menggeledah ranselnya dan menemukan sepasang kacamata. Sebuah ide terlintas di benaknya. Ia dengan hati-hati melepas lensa-lensanya dengan pisau kecil, menekan kedua lensa itu hingga menempel, lalu mematahkan sebatang ranting pinus dan mengikis getahnya dengan pisau. Ia mengunyah getah itu hingga lunak, lalu menempelkannya di tepi lensa. Ia memasukkan sepotong ranting pinus lain dan menuangkan air ke celah antara kedua lensa. Ia telah membuat sebuah kaca pembesar sederhana. Ia lalu meletakkan sedikit lumut di atas paku besi dan memfokuskan sinar matahari ke lumut itu menggunakan lensa. Tak lama kemudian, lumut itu terbakar. Sang prajurit segera mengumpulkan ranting kering agar api menyala lebih besar. Setelah ranting-ranting itu habis terbakar, ia menuangkan air dingin ke batu. Perubahan suhu yang mendadak membuat batu itu retak keras. Ia mencoba mencabut paku itu, tapi belum berhasil. Namun ia tidak menyerah. Ia terus mengulang proses itu. Perlahan-lahan paku itu semakin terlihat. Tak lama kemudian, terbentuk lubang besar di batu itu. Beberapa kali lagi, ia akan bisa mencabut pakunya. Menjelang siang, prajurit itu berjongkok di samping batu, makan makanan kalengnya. Tiba-tiba ia mendengar suara mesin di kejauhan. Ia cepat-cepat mengambil senapannya untuk mengintip. Itu adalah truk militer Soviet yang lewat. Untungnya, mereka tidak melihatnya. Ia tahu ia harus segera bertindak, tapi yang lebih buruk, ranting-rantingnya hampir habis. Jika ia tidak bisa melarikan diri segera, bahkan jika Soviet tidak menemukannya, ia akan mati kedinginan di musim dingin ini. Lebih parah lagi, makanannya hampir habis, bahkan air di ember besi itu tinggal 1 gelas terakhir. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia menuangkan air ke batu itu, lalu cepat-cepat mengambil alatnya dan mencongkel celah batu yang retak. Namun paku itu tetap tidak bergeming. Ia mengeluarkan semua pelurunya dan mengumpulkan mesiu di sebuah kaleng logam. Ia menuangkan bubuk mesiu itu ke dalam lubang, menutupinya dengan batu, lalu melemparkan lumut yang terbakar ke sana dan berlindung di balik batu besar. Boom! Mesiu itu meledak dengan asap putih. Ia segera bangkit untuk memeriksa, tapi paku itu masih tak bergerak. Frustrasi, ia menendang paku itu 2 kali dengan marah. Tetap tak bergeming. Lalu ia menggunakan tali senjatanya untuk mengait ke batu di kejauhan. Ia meraih batu itu dengan kedua tangan dan menghantamkannya ke paku. Dari siang hingga malam, ia terus memukulinya. Tangannya dipenuhi lepuh. Akhirnya, ia mencoba lagi. Paku itu mulai longgar. Dengan satu tarikan kuat, ia mencabut paku itu. Ia akhirnya bebas.